Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Kita lanjut belajar tematik setelah anak-anak tadi belajar TIK sama Mami Yohana. Tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran yang keempat. Hari ini anak-anak kita belajar tentang puisi. Satu, puisi. Kedua, mengukur benda menggunakan satuan baku, jangka, sorong. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satuan baku dengan menggunakan meter sama penggaris ya. Sekarang kita lanjut. Hari ini adalah hari Minggu, keluarga Beni duduk di teras rumah, tiba-tiba Beni membacakan puisi ya. Nih, Beni sedang membacakan puisi, orang ayah dan ibunya senang serta kakaknya senang mendengarkan Beni membacakan puisi. Nah, sampai ibunya tertawa ya. Ayo kita mengamati. Nah, ini Beni berkata, Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Jawab kakaknya, ya silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Paragraf itu seperti buku cerita ya. Banyak barisnya tidak ditentukan. Ada 4, ada 5, ada 6 dan seterusnya. Kakaknya kembali menjelaskan, pilihan kata pun dalam puisi kias, padat, dan indah ya. Anak-anak kita lanjut. Ayo kita berdiskusi ya. Setelah keluarga Beni tadi mendengarkan Beni membacakan puisi, mereka itu membersihkan taman. Nah, di taman itu anak-anak biasanya ada tanaman bunga ya, atau ada tanaman yang lain seperti pohon jeruk. Nah, kalau di taman itu ada bunga, kan dia dari kecil kemudian naik lagi, semakin tinggi. Itu disebut apa anak-anak? Ya, tumbuh. Ya, adalah tumbuh. Berikutnya, bunyi burung. Anak-anak pernah dengarkan bunyi burung ya? Itu disebut berkicau ya. Kemudian mulai berkembang dan menjadi terbuka. Tadinya bunganya kuncup, kemudian dia lama-lama menjadi terbuka seperti ini nih ya. Disebut apa? Bermekaran ya. Berikutnya, mencurahkan air agar tanamannya tidak layu ya. Harus siramilah. Berikutnya, alat untuk menggali dan mengaduk tanah adalah cangkul ya. Anak-anak nanti ini boleh ditulis di buku cetak anak-anak, tetapi tidak dikumpulkan ya. Oke, kita lanjutkan. Puisi adalah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Nah, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam puisi yaitu 1. Tema, 2. Bait. Tema itu judulnya anak-anak ya. Kemudian bait. Bait itu seperti ini anak-anak. Ini ada contoh puisi ibu. Ini bait. Ini ada bait pertama, bait kedua. Kalau kita bisa membedakan bait itu ada jaraknya ya. Berarti ini ada puisi ini ada 2 bait ya. Itu disebut bait. Kemudian nomor 3, larik atau baris. Nah, dalam bait pertama ini coba kita hitung ada berapa baris atau ada berapa larik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, puisi bait 1 ada 5 larik atau baris. Kemudian bait kedua ada berapa lagi? Kita hitung lariknya 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ada 5 larik atau baris. Berarti puisi ibu ini ada berapa bait? Ada 2 bait. Nah, kalau disuruh semuanya ada berapa baris? Berarti ada 10 baris. Ya, kalau semuanya. Ya. Berikutnya adalah intonasi. Nomor 4, intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada suara, irama bicara atau alunan nada ketika membaca puisi. Kelima, ekspresi atau mimik wajah. Mimik wajah senang atau sedih. Jadi anak-anak ketika membaca puisi atau anak-anak melihat orang membaca puisi itu anak-anak perhatikan mimik wajahnya atau ekspresinya. Ada dia membacanya semangat atau senang atau sedih ya.
Kemudian yang keenam, lafal, cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa dengan benar. Contohnya ya, contohnya ini karya, dia baca kaya. Nah itu tidak harus karya, jadi nggak kaya, jadi nggak, lafalnya kurang pas. Harus kemudian contohnya lagi, adikku, dia bacanya apa? Adiku. Nah itu enggak ya, jadi harus membaca dengan benar atau lafal yang tepat. Berikutnya adalah 7, nada bunyi. Artinya bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal ya. Itu anak-anak ya. Berikutnya kita lanjut. Ayo kita membaca. Bacalah puisi berikut, perhatikan lafal dan intonasi dan ekspresinya. Ini Miss Yana kasih gambar ini karena berhubungan dengan judul puisi, yaitu Taman Bungaku ya. Karya Nikoman Juniati dari SD Negeri 5 Jungatan ya. Ini tadi yang disebut tema, itu tuh judul ya. Cara penulisannya begini anak-anak ya. Nah, perhatikan cara penulisan judul. Awal kata huruf besar ya. Kita lanjut. Taman Bungaku. Bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah ini ya cara membaca puisi, beda dengan membaca buku cerita ya anak-anak. Kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jawab lengkap ya anak-anak. Apa isi Taman Bungaku dalam puisi? Nah kalau jawab lengkap ini kita ulangin lagi tulis. Nah isi Tanaman Bungaku dalam puisi adalah tanamanku cantik, sangatlah menarik. Ini boleh beda-beda isinya anak-anak yang menurut anak-anak ambil ya. Kemudian kedua, sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Nah, ini kita ulangin tulis lagi ya. Kata yang baik dalam puisi tersebut adalah menarik, harum, rindu, senang. Nah, anak-anak nanti boleh tambahkan lagi menurut anak-anak yang mana. Nomor 3, bagaimana bila taman tidak dirawat? Nah, bila taman tidak dirawat, tanaman menjadi layu dan mati. Ini di halaman 40 ya anak-anak, nanti kerjakan dikumpul. Kemudian halaman 41, bagaimana cara merawat taman? Nah, cara merawat tanaman adalah disiram, diberi pupuk, dan dibersihkan kalau ada rumputnya anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin Miss Yana sudah menjelaskan tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong itu nanti anak-anak kerjakan di halaman 42, tetapi tidak diserahkan ke Miss Yana ya anak-anak, cuma dicentang saja anak-anak buat belajar ya. Selamat mengerjakan anak-anak, Tuhan memberkati.